definitely jauh lebih enak. Hey, what's up my friends? Dengan Rando kayak Gazgos di My Daily Vlog. Hari ini kita mau kuliner lagi. Masih seputar kuliner Bali karena banyak yang main ke Bali. Jadi kita kasih vlog dan juga review tempat-tempat makan di Bali, terutama di daerah pariwisata yang oke. Gak tau kenapa nih, memang jodohnya lagi Japanese food terus. Kita kali ini mencoba Tenjin. Jadi ini gyukatsu. Gyukatsu itu seperti yang aku bilang di Okinawa. Di vlog yang Okinawa itu aku bilang ini lagi tren. Di Jepang tuh lagi hits banget dan hype banget makan yang namanya gyukatsu. Dan ini adalah vlog makanan yang halal. Jadi ini salah satu pilihan buat teman-teman yang ke Bali pengen makan halal. Di sini 100% halal karena 100% beef. Bla 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 dong. 100% beli Rando. 100% beef. Oke, yuk. Tempatnya itu baru, bener-bener baru buka. Tempatnya juga bagus. Dia nggak terlalu besar memang, tapi parkiran mobilnya juga luas di sini. Lihat nih. Oke lah ya. Ini ada Instagramnya, kalau kalian mau tahu lokasinya cari aja Tenjin. Ini di daerah bisa dibilang antara Kute dan Canggu, jadi di Kerobokan. Ini kalau kalian cari di Google atau di Instagram langsung nongol. Kalau gitu kita langsung masuk ini. Halo. Ini masuk ke ruangannya langsung disambut dengan bau steak beef gitu. Terus ruangannya dingin sampai hidungku mampet. Tapi lihat nih, cozy. Kalian bisa duduk di bar di mana kalian langsung berhadapan dengan chef. Nah, sini chefnya orang Bali. Jadi kita cobain aja apakah enak atau enggak restoran yang baru buka ini, namanya Tenjin. Jadi pas masuk kalian langsung dapat ini. Obat. Ini obat sakit kepala ini. Ini napkin. Tahu napkin nggak? Tidur. Nap. Jadi di atas batu gitu kita dapat pil yang dimana dicelup nanti jadi handuk. Plup. Kita beatboxer harus pakai sound effect. Apapun itu. Iya, apapun itu. Langsung berubah guys, nih guys. Nah, buat lap tangan, lap muka, lap mobil. Nge-DJ Mas? Hah? Nge-DJ? Saya kerja di sini. Bersih. Kita checkin out menunya ya. Nih guys. Jokesnya sama aja, itu aja. Dari tahun berapa itu jokes? Dari 2015. Jadi di sini, jadi unik banget. Dia bisa dibilang bahasa Inggrisnya tuh niche. Jadi bener-bener spesifik jualannya gyukatsu. Gyukatsunya ada yang Australian dan juga ada yang Wagyu. Harus cobain yang Wagyu sih kita. Jadi hari ini kita akan coba semuanya. Sama ada Katsu Sando. Tahu Sando? YouTuber Ini Brando. Ada yang bilang gini, "Bang, emang lu sama Brando atau Windah Basudara teman SMP?" Iya, itu dulu teman SMP gue deh. Main kalau pulang sekolah main Dota bareng. Terus ada nasi, ada miso soup. Kalau main menunya cuma 3. Gyukatsu yang biasa, yang Australian, ada yang satu yang Wagyu, dan juga ada sandwich. Ini enak banget sih kayaknya ya. Oke, kalau gitu kita cobain aja. Kita pesan semuanya. Ini ada kompor. Kompor ini memakai tenaga surya. Hah? Enggak, yang nyalain nanti namanya Mas Surya. Nyalain kompor tenaganya Mas Surya maksudnya. Oke, kita tunggu makanan kita datang ya. Aku udah pesan tadi. Pemandangannya di belakang ada sawahnya. Wow. Aku mau mencoba ocha yang sudah disajikan. Mau lepas kacamata dulu. Masa depanku sih lewat. Asik. Kamu lagi makan apa, Beb? Yang malam kan lagi lebaran kita. Oh. Rasanya kacang. Kocaknya nggak. Dingin. Kirain kamu nggak sadar. Nggak, aku cuma mau interview Dani aja sebentar sambil kita nunggu makanan. Bagaimana Anda bisa menjadi gemoy seperti ini? Mohon. Apa? Sebelah saya pelakunya. Apakah A, Anda bahagia? Apakah B, Anda senang? Atau C, dua-duanya? Dua-duanya. Kenapa gemoynya setelah 2019? Itu gemoy. Iya. Support sistemnya terlalu bagus. Support system. Ngabisin makanan, ngabisin. Kalau tadi lagi ngatur nih, Nah. gua langsung masak, dia dan makan. Jadi mulutnya nggak ada diemnya gitu.
harus selalu mengejar. Dani itu selain kerja sebagai aspri, dia juga adalah seksi penghabisan konsumsi. Kita syuting nih, nggak habis. Dia nggak makan tuh, habis semua. Tapi yang gue bingung, segitu-gitu aja udah. berotot lagi. Berotot lagi gara-gara nge-gym. Nah gue, makanan belum sampai aja gue udah nambah sekilo. Bingung nggak tuh? Tapi karena aku sekarang lagi aktif nge-gym lagi, aku udah berhasil dalam seminggu turun 3 kilo kemarin. Sekarang nambah lagi sekilo. Nambah sekilo lagi guys, gara-garanya tadi malam aku makan KFC. Oh, cheating lah. Nggak cheating sih, lebih tepatnya kangen aja. Udah lama nggak makan KFC. Nggak tahu diri. Iya. Udah gitu sekarang makan gyukatsu. Bagaimana saya mau kembali ke ini? Tapi Ke banyak yang bilang apa? lebih bagusan gemoy-gemoy gemuk gitu daripada yang kayak Oh gitu. Iya. Jadi begini teman-teman, aku tidak berencana untuk kurus krempeng lagi, enggak. Aku ceritakan ya kisah perjalanan badanku ini. Di tahun 2014, sebelum aku bikin channel YouTube, aku itu nge-gym sambil makan sedikit. Badanku tuh kurus banget. Itu salah. Jadi harusnya badan kayak aku yang dimana aku tuh kan jangkung, tinggi kan, 182 cm tinggiku, Buset. and 29 my age. Karena tidak makan, jadi aku ototnya hilang, lemaknya juga hilang, dagingnya hilang. Jadi Oke. kecil, kurus, krempeng. Nah, abis itu sisa tulang doang bener. Abis itu aku memperbaiki. Itu di tahun 2015-16 aku mulai berisi lagi. Tapi nggak ada otot. Terus di tahun 2018, 19, 20 gitu ya, aku mulai nge-gym, terus kalori surplus. Susu protein, makan banyak sambil nge-gym, jadilah ada Berisi, ototnya, iya. berisi gitu. Karena udah ada ototnya, terus habis itu di tahun 2021 2022 corona, gym tutup kan. Kita di rumah doang. Jadinya makan tidur. Yang udah ada ototnya tambah lemak, jadilah gemoy. Iya kan? Gemoy basah. Jadi karena aku bulking, nambah massa otot, nambah daging, terus berhenti nge-gym tuh corona kan. Apalagi cedera habis itu, nggak bisa jalan tuh. Makanya ke dokter Michael di Kaltek. Ya udah jadilah gemoy itu. Sekarang balik lagi, nge-gym lagi. Langsung turun 3 kilo seminggu. Bagus lagi. Kenapa mas? Apa namanya? Namanya siapa mas? Bima. Oh, kirain Bukan kan? Beda kirain orang, kan? Surya. Soalnya tadi saya bilang nih kompornya tenaga Surya. Yang masak Mas Surya, ternyata Bima. Berarti tenaga Bima. Nah, sekarang targetku adalah balik lagi ke yang kemarin, berisi, berotot, lemaknya kita kurangin, kita hilangin. Sorry. Yuk kita cobain dulu guys. Aku jujur udah kelaparan karena sebelum syuting ini aku puasa 16 jam. Itu namanya intermittent fasting. Jadi aku nggak makan sebelum tidur tuh, makan terakhir lah sampai jam 2 siang. Jadi aku nggak makan sarapan tapi makan langsung lunch. Oke, kita langsung coba aja nih yang cantik ya, presentasinya aku suka. Kita bisa lihat ini dagingnya agak setengah mateng gitu ya. Emang kita harus bakar dulu. Di luarnya ada panko. Jadi ini udah digoreng setengah mateng itu kita harus bakar. Inilah yang di Jepang lagi hits. Kita cobain dulu. Di sini ada salad. Kamu bisa lihat ada wortel dan juga ada kolnya. Fresh sugar banget. Sugar. Jadi satu set ini kita dapat nasi, juga ada beef sauce-nya dan juga ada miso soup. Oh, udah balik-balik. Wah ini udah matang nih kayaknya. Udah kecoklatan gitu. Makannya begini guys. Jadi ini yang Australian. Dip dulu ke salt and pepper di sini. Terus bisa ke soyu. Luarnya crispy, dalamnya juicy. Sudah matang sempurna. Sekarang kita coba yang saus yang wijen. Aku lebih suka yang wijen, enak. Creamy, enak sih. Oh, emang dia cocok. Habis itu minum miso. Lengkap sudah. Enak banget. Salt and pepper, soju dikit deh. Campur. Nasi. Beefnya crispy luarnya, itu dalamnya dia melt in your mouth. Dia nggak ada rasanya. Jadi hambar, tawar. Makanya itu harus cocok. Kasih salt and pepper sendiri sesuai yang kalian mau. Itu makan nasinya. Terakhir minum itu. Ini satu set makanan yang menurut aku cocok banget, saling ngebantu semuanya. Karena ini dia agak oily, terus habis itu dimakan sama bumbu, dia kan hambar, jadi rasanya jadi pas. Kalau misalnya kita makan nasi berarti agak seret dikit di
lancarin pakai miso soup. Jadi ini benar-benar dipikirin dia. Jadi emang melengkapi satu sama lain. Terus terakhirnya juga kita bisa sambil makan saladnya sambil nunggu. Last bite sebelum kita cobain yang wagyu. Apa bedanya yang biasa sama yang wagyu? Ini yang wagyu guys. Oh. It's supposed to be more juicy. Kita balik wagyunya. Wangi nih wagyunya. Wanginya enak banget. Wanginya beda. Ini wanginya so much beefy. Kita coba yang wagyu ya. Cocol dulu ke salt and pepper. Wow. Definitely jauh lebih enak. Kalau makan kesini cobain yang wagyu. Pankonya sama, ketebalan tepungnya juga sama, crispy-nya sama. Tapi dalamnya itu lebih melt in your mouth karena dia juga daging sapi asli. Wanginya dan rasanya juga pastinya lebih enak. Tentunya aku lebih suka jauh yang wagyu daripada yang biasa. Ini salah satu makanan di Jepang yang beda sendiri. Kan kalau di Jepang itu ada daging ya, di rice bowl. Celup-celup shabu-shabu ada dibakar di atas bara teppanyaki. Kalau teppanyaki yang meja yang buat masak itu yakiniku ya, maksud aku tadi yakiniku ya steak ya, sama ini gyukatsu bowl. Yang kemarin kita makan di Okinawa kalah enak. Ya karena Okinawa tempat makan sushi ya, itu aja udah enak. Ini lebih memang benar-benar spesialisnya Gyu. Kita coba sama wasabi, gimana rasanya? Wasabinya bikin dagingnya jadi lebih wangi, kayak perfume gitu, nggak pedes wasabinya. Karena aku biasanya kalau makan di rumah bakar-bakar sendiri, memang pakai wasabi ya makannya. Aku cocok wasabi gitu. Memang cocok pakai wasabi. Daging sapi, bukan cuma sushi doang yang cocok pakai wasabi, tapi daging sapi juga. Teman aku pramugari sering ke luar negeri kan. Setiap kali dia ke Jepang, dia pasti update makan ini. Terus aku bingung, doyan amat lu. Nggak enak apa makan itu? Ternyata memang enak. Jadi pas kita bakar, dagingnya dan juga keras luarnya itu kan ada minyaknya ya. Karena dipanasin, minyaknya jadi turun. Jadi dia nggak terlalu berminyak lagi. Karena di sini, ini makanya nih minyaknya sampai netes-netes. Jadi proses ngemanasin daging dan juga si pankonya yang udah digoreng setengah matang itu, terus ditaruh di atas batu ini, minyaknya jadi turun lagi. Jadi nggak enak. Bisa dibilang kalau misalkan daging udah ada banyak minyaknya, terus habis itu dijadiin katsu, digoreng kan enak harusnya ya. Tapi ini nggak, karena di sini dibakar lagi, terus habis itu minyaknya turun, terus kita flush juga setelah kita makan satu suap sama kuah. Saladnya juga bikin jadi refreshing, apalagi ada wasabinya. Enak banget. Dan yang terakhir, yang paling unik itu adalah ini. Ini katanya langsung aja, nggak usah dipanasin lagi. Ini jadi kayak sandwich. Di dalamnya ada gyukatsunya. Nah kalau ini beefnya pak sama yang kayak yang pertama kali kita makan. Enakan pakai nasi atau dijadiin sandwich ya? Sekarang kita coba ya. Dalamnya ada selai apanya nih ya? Beda lagi bumbunya nih. Jadi dalamnya dikasih bumbu olesan lagi. Beda sama yang di sini kayaknya. Butter doang ya aku tahu. Sisanya bumbunya bumbu racikan sendiri rahasia gitu. Aku cuma bisa ngerasain butternya doang, tapi olesan sisanya aku nggak tahu nih pakai apa. Cuma enak sekali. Dia agak manis-manis gitu, ada asam-asamnya juga. Kalau aku lebih prefer pakai nasi. Tapi itu kalau misalkan kalian yang nggak mau makan nasi, kalian lebih suka roti-rotian, itu cocok. Aku anaknya nasi banget, dari dulu sukanya nasi. Mama aku tuh yang apa-apa roti. Ini kayaknya mama aku cocok tuh makan yang itu. Nih mama aku ya, kalau misalnya kita lagi di hotel, nginep di luar kota atau di luar pulau gitu ya, dia kalau breakfast nggak ngambil tuh yang nasi goreng, ayam file, nggak. Langsung roti-rotian sama selai-selainya gitu ya. Keju-kejuan sama kopi. Nah, tuh mak gua. Ya kan? Waktu di Surabaya, aku ngambil bubur. Kita ngambilnya bubur, ayam, nasi goreng, pokoknya makanan berat gitu ya. Mami Alma, ibuku, ngambilnya langsung roti. Jadi memang ada orang seperti itu guys. Ada orang yang nggak doyan nasi, doyannya roti. Nah itu dah cocok dia kalau misalkan yang itu. Makan beberapa suap aja udah kenyang. Aku kira dengan berpuasa bisa muat banyak perutku. Iya loh. Kalau kita makin lama puasa nih, sekali jam makan kita bisa makan dikit.
Iya. Coba aja. Semenjak intermittent fasting, nge-skip sarapan, puasa 16 jam dalam sehari, nggak kuat makan banyak. Jadi cuma beberapa suap kenyang, Makanya seminggu 3 kilo. Tapi misalkan habis syuting nih, kayak kemarin syuting di Kaizen gitu kan, naik sekilo. Terus habis itu besoknya itu lagi, puasa lagi, turun lagi. Naik turun gitu, kayak grafiknya Bitcoin dah. Kesimpulanku adalah, kalau misalkan kalian pengen makan sampai kenyang, ini tempat yang cocok. Tapi kalau kalian mau cimit-cimit, karena tadi kalian lihat ya, menunya cuma 3, gyukatsu dan sandwich. Kalau kalian cuma pengen nongki, di sini bisa juga sih. Misalkan nih kayak satu porsi yang wagyu ataupun yang non wagyu, kayaknya kalian bisa bagi berdua gitu. Karena ini beneran kenyang banget. Aku aja belum habis. Dagingnya juga di sini nggak pelit, tebel, plus nasi, plus dip, dan juga plus salad, dan juga ada supnya. Jadi itu bener-bener ngenyangin banget. Jadi cocoknya buat kalau kalian pengen makan berat dan juga makan siang atau dinner. Dan ini adalah salah satu makanan atau gyukatsu ya yang terenak yang pernah aku makan. Buat teman-teman dan juga teman aku tuh yang pramugari yang update ini terus pasti doyan. Tapi kalau aku dari dulu emang favoritnya itu yang di atas bara dan juga yang nggak pakai tepung. Tapi kalian mesti cobain. Kamu suka nggak ini? Suka. Lebih suka kalau pakai panko, tepung atau enggak? Kalau pakai tepung. Nah, Tapi harus yang iya, yang doyan katsu tuh rata-rata cewek. Bener kan? Crispy gitu. Nih, cewek ya, seblak, kuah-kuah pedes asem-asem. Ya tau? Bakso. Bakso Aci, cireng crispy, rujak. Makaroni yang pedes-pedes. Makaroni ngehe. Sama ini, dari yang aku lihat di sekelilingku ya pacarku ya, temanku. Ya kan Kak Marcel ya? Cewek-cewek sukanya yang goreng-goreng tempura gitu ya? Iya kan? Tuh ownernya aja bilang iya. Kalau gitu aku mau habisin dulu, Dani juga mau makan. Kasian dia pegang kamera terus. Guys, lihat guys, ada tupai tuh guys di atas, kelihatan nggak? Tuh. Ih. Ih. Tuh lari ke sana dia. Tadi dia lagi di sini guys, makanin ini dengan asiknya. Mau ambil kamera dia kabur. Itulah di Bali banyak tupai. Oh my god. I'm so full. Jadi yang paling enak di sini adalah rasa kenyangnya itu. Makan daging, di luarnya dikasih breadcrumbs, pakai nasi pula. Ada sosnya, ada misonya lengkap, kenyang. Jadi ini literally makan berat yang berat banget nih ini. Tapi untuk soal rasa, aku bisa bilang ini salah satu yang terenak. Jadi kalian boleh coba. Langsung aja datang, kalian bisa cek. Namanya Tenjin. Ya, di Google aja atau nggak di Instagram. Langsung nongol dan langsung ada lokasinya, kalian pencet aja. Masih daerahnya Kaizen, Tendan, Okamura, Rahang Tuna Bakar nih deket-deketan tuh mereka semua. Yang aku bikin kemarin nih video-videonya. Ya, jadi coba main kesini. Tempatnya juga asik buat nongki. Tapi ya itu, kalau kalian nggak kuat makan banyak, satu porsi aja udah bisa buat berdua. Oke, terima kasih udah menonton vlog yang singkat ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mensubscribe dan menonton videoku yang sebelumnya. Ayo main ke Bali, sebelum main ke Bali itu mahal. Kan tiket pesawat mau naik kan katanya. Jadi kalau kalian bisa ke Bali sebelum tiket pesawat naik, kuy lah. Atau nyetir lah kayak aku. Aku doyannya kalau ke Bali nyetir sendiri. Keep following my face and I will see you guys in the next video. Cheers. Bye.